Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfidiati Ramadan dengan NIM 419331157. Di sini saya akan menjelaskan tentang Google Drive dan Google Form sebagai penugasan dari mata kuliah media pembelajaran matematika berbasis IT yang diampu oleh Bapak Budi Halomo Siregar, SPD, MSc. Nah, jadi untuk diketahui apa saja yang bisa kita lakukan di Google Drive ini, kita harus tahu dulu apa itu Google Drive. Jadi Google Drive merupakan tempat yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan berkas yang dapat diakses dengan internet. Selain sebagai pusat penyimpanan, Google Drive ini juga berfungsi sebagai tempat untuk pembuatan dokumen secara online. Bahkan kini penggunanya juga dapat melakukan pemasangan aplikasi di Google Drive ini. Nah, pengelolaan Google Drive ini dilakukan secara mudah melalui Google akun atau akun Google kita yang kita miliki. Jadi, langsung saja yang pertama, kita di sini mau menambahkan berkas pada akun Google Drive. Jadi, di sini kita bisa pada Google Drive ini terdapat dua cara untuk menambahkan berkas pada akun Drive. Di antaranya bisa membuat langsung dokumennya, ataupun kita juga bisa mengunggah berkasnya itu melalui laptop atau komputer kita. Jadi, selain itu, pengguna juga bisa memasukkan berkasnya itu dengan mengklik tombol baru, ataupun di beberapa komputer ada tombol new-nya ya teman-teman. Kemudian di sininya ada upload file ataupun upload folder, dipilih. Misalnya kita mau upload file dari laptop kita, maka kita bisa pilih. Ya, kita bisa pilih melalui Google Drive kita. Nah, ini. Misalnya saya ingin mau mengupload. Nah, ini dia lagi mengupload ya teman-teman, mengupload satu item, berarti ini sedang proses mengupload. Nah, jika sudah satu upload selesai, maka artinya uploadan kita itu sudah selesai. Nah, maka jika sudah selesai, gambar yang sudah kita upload tadi akan masuk ke sini teman-teman, ini dia. Nah, ini dia hanya kita masukin tadi gambar yang kita masukkan ke Google Drive kita melalui upload file. Jadi, berkas atau gambar kita ini sudah aman di Google Drive kita ya teman-teman. Kemudian, yang kedua, pada Google Drive ini terdapat navigasi, yaitu navigasi merupakan pilihan menu untuk mengelola Google Drive. Jadi, navigasi-navigasi yang terdapat pada Google Drive ini antara lain adalah Drive saya, atau My Drive, yang dimana ini merupakan lokasi penyimpanan berkas dan folder unggahan pribadi dari pengguna. Kemudian di sini ada juga komputer, yang dimana ini drive dari komputer yang sudah kita sinkronkan terhadap akun Google Drive kita. Selanjutnya di sini ada dibagikan kepada saya atau share with me, yang dimana ini merupakan lokasi penyimpanan berkas yang dibagikan oleh pengguna lain. Jadi bisa saja itu in-drive dari pengguna lain yang kita buka, maka akun kita. Jadi tertera di sini ya teman-teman. Kemudian ada di sini desain atau terbaru, yang dimana ini file terbaru yang kita buat atau yang kita kelola melalui akun Google Drive kita, atau file yang baru kita masukkan ke dalam akun Google Drive kita. Kemudian ada juga berbintang, yang dimana ini merupakan tempat penyimpanan berkas yang telah ditandai sebagai berkas penting. Nah, apabila kita nanti mengklik My Drive atau Drive saya, maka pada ini bagian Drive ini akan muncul menu atau navigasi lagi, yaitu seperti kita mengklik icon baru atau new ini, begitu juga sama yang Drive saya nih, terdapat pilihan seperti folder baru. Nah, ini folder baru yang bisa kita buat di akun Google Drive kita. Di sini kita bisa buat ataupun ganti judulnya dengan kita buat, maka ini dia folder yang telah kita buat tadi ya teman-teman. Kemudian selain itu, ada juga di Drive saya ini di upload file tadi untuk mengupload file dari laptop atau komputer kita. Kemudian ada juga upload folder, yaitu nanti kita bisa mengupload sama seperti ketika kita mengupload file. Untuk mengupload folder ini berarti kita masukkan itu berupa folder ya teman-teman. Kemudian selanjutnya di sini juga dia ada Google Dokumen, yaitu tempat kita untuk membuat dokumen melalui Google Drive. Ini juga ada Google Spreadsheet, yaitu kita dapat membuat tabel Excel yang bisa diedit secara online. Kemudian ada juga Google Slide, yaitu presentation yang bisa kita edit juga. Kemudian ada Google Formulir, serta lainnya. Ada Google Gambar, Google My Maps, Google Sites, Google Jamboard, Google Apps, dan hubungkan aplikasi lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke cara menyunting dan membuat dokumen. Jadi, yang pertama kita bisa klik icon baru atau new,
Setelah kita mengklik, maka tampil menu-menu yang memungkinkan kita untuk memilih berbagai jenis dokumen yang bisa kita gunakan di Google Drive, ya teman-teman. Nah, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, di bagian drive saya ataupun di new ini, dia mirip ya teman-teman, atau sama fungsinya. Ada folder, ada upload file, upload folder, Google Dokumen, Google Spreadsheet, Google Slide, Google Formulir, dan lainnya. Nah, jadi folder ini pilihannya akan membuat folder pada folder untuk membuat pengaturan berkas. Ini Google Dokumen atau Google Docs ini membuat berkas baru untuk pengolahan atau penyelesaian dokumen. Nah, kemudian selain itu pengguna juga dapat mengeksplor Google Dokumen ini ke Microsoft Office, ke file-file yang lainnya. Kemudian ada Google Slide, ini membuka file presentation kita seperti yang sudah katakan sebelumnya. Adapun jenis berkas yang dapat diedit melalui Google Slide ini yaitu bisa diekspor ke Microsoft PowerPoint, JPG dan sebagainya. Kemudian ada juga Google Spreadsheet yang dimana pilihan ini bisa membuat mengolah angka dan juga bisa mengekspor dokumen ke PDF, Excel, dan lain-lainnya. Selain Google Formulir, ada juga Google Gambar, Google Maps, Google Site, Google Jamboard, Skip, Google Apps, dan hubungkan aplikasi lainnya, teman-teman. Adapun Google Maps ini yaitu dia berfungsi untuk menambahkan maps yang bisa kita buat, teman-teman. Selanjutnya kita bisa beralih ke cara mengedit dokumen pada Google Drive kita. Misalnya kita pilih kita membuat dokumen dalam bentuk slide, ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa edit ya teman-teman secara online. Misalnya kita buat Nah, di sini kita bisa mengatur jenis font. Nah, setelah kita bisa mengedit dokumen pada akun Google Drive kita, sekarang kita juga bisa untuk berbagi file. Yang dimana berbagi file ini dapat dilakukan dengan cara kita bisa klik tombol bagikan atau share pada yang ini, teman-teman. Yang dimana pada klik ini kita bisa simpan. Nah, akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, pada jendela pada pengaturan ini, kita bisa menentukan siapa saja dapat mengakses dan mengedit dokumen kita. Jadi, kita dapat membagikan dokumen kepada kita dengan menambahkan alamat email yang kita inginkan, ataupun kita dapat pula mengubah pengaturan yang bisa kita lakukan ya teman-teman. Misalnya nah, di sini kita bisa pilih orang yang kita tambahkan itu dia sebagai pengakses saja, atau pemberi komentar, ataupun editor. Di sini juga kita bisa aktifkan atau beritahukan orangnya. Jika kita centang berarti aktif, beritahu orangnya dan akan terkirim ke email orangnya, berarti kita menambahkan orang tersebut untuk dapat melihat link ini. Ataupun kita bisa menonaktifkannya seperti ini. Kita bisa memberitahu sama orangnya, teman-teman. Beritahu orang misalnya ini kita bisa klik misalnya ini dapat diedit, ini linknya. Itu kalau mau ngasih tahu sama orangnya. Atau selain cara tersebut juga kita bisa ataupun kita juga bisa ini dibatasi hanya orang yang ditambahkan yang dapat membuka nomor login. Itu berarti seperti yang kita pakai sebelumnya ya, dengan cara menambahkan akun email orang lain. Kemudian kita juga bisa mengaturnya dengan siapa saja yang memiliki link. Nah, seperti sebelumnya tadi, di sini juga kita bisa atur orang yang memiliki link itu apakah bisa mengakses slide saja atau pemberi komentar ataupun editor saja ya teman-teman. Nah, dimana kalau pengakses slide saja berarti orang yang ditambahkan itu hanya dapat melihat dokumennya. Jika pemberi komentar, maka orang yang ditambahkan itu akan dapat menambahkan komentar, dan editor atau orang yang memiliki link ini dia tidak hanya dapat melihatnya, tetapi juga bisa membagi dokumen yang kita bagikan. Setelah dirasa cukup, maka kita salin linknya. Nah, jika selesai, kita klik selesai. Nah, udah kita salin link kan, maka ini bisa kita bagikan di linknya kepada orang-orang yang kita rasa untuk bisa mengakses dokumen kita ini. Nah,
pengelolaan file dalam Google Drive ini sama pada pengelolaannya komputer ya, bisa dapat dibuka dengan gambar, video. Kemudian kita juga dapat mengklik kanan ini dengan pengaturannya ya teman-teman. Nah, dari misalnya sini kita kopas ya teman-teman, lalu kita nah tadi kan kita sudah salin linknya, kita copy, berarti kita masuk ke dokumen yang kita buat tadi teman-teman. Nah di sini tadi pada Google Drive ini kita juga bisa klik kanan juga pada satu file. Nah pada berkas atau dokumen yang kita gunakan pada Google Drive terdapat beberapa pilihan. Ada tinjau yang dimana ini berguna untuk membuka file, kemudian ada buka dengan yang berfungsi untuk membuka file dengan yang bekerja sama dengan Google Drive. Ada Google Dokumen, ada bagikan untuk membagikan file kepada orang lain yang memiliki email. Kemudian ada juga dapatkan link yang dimana dapatkan link ini dia berfungsi untuk memperoleh menyalin link ataupun URL file sehingga dapat dibagikan kepada orang lain. Kemudian ada juga tampilkan lokasi file, yaitu berarti kita melihat lokasi dari file tersebut. Kemudian ada juga tambahkan pintasan ke drive, kemudian ada juga tambahkan ke berbintang, kemudian ada ganti nama, berarti kita bisa mengubah nama berkas yang kita masukkan ke Google Drive kita. Kemudian ada buat salinan, berarti kita membuat salinan dari berkas tersebut. Ada laporkan menyalahkan, ada hapus, ada ini karena saya membuka Google Drive orang ya teman-teman, membuka file orang yang sudah saya buka tadi. Nah banyak ya teman-teman pilihannya. Nah selain itu kita juga bisa mengubah warna dalam bentuk folder. Misalnya ini kita membuat warna hijau, misalnya kita ganti warnanya. Nah nih warna foldernya berganti kan teman-teman, bisa kita pilih sesuai dengan apa yang warna yang kita inginkan. Selain itu juga kita bisa lihat detail. Di sini kita bisa tanggalnya dan lain-lainnya. Nah ada di sini denominasinya, ada dibukanya, terserah semua teman-teman jika kita buka file kita. Nah selanjutnya kita masuk ke pemanfaatan Google Drive yang kedua, yaitu mengenal Google Form. Nah, kita masuk mengenal Google Form ya teman-teman. Nah, pertama kita bisa klik icon baru, kemudian ada Google Formular atau Google Form, kita bisa klik. Nah, nanti kita bisa akan terarah ke halaman kosong dari Google Form. Nah, ini dia ya teman-teman tampilannya. Dia datang ke tampilan Google Form yang kosong. Apa sih itu Google Form? Google Form itu atau Google Formular merupakan suatu layanan dari Google Drive yang diberikan secara gratis untuk mengelola pendaftaran acara, membuat kuis, membuat survei, ataupun observasi, ataupun kuesioner. Google Form ini juga dapat digunakan untuk membuat absensi, ataupun sertifikat online. Ataupun penggunaan Google Form ini, pertama kita bisa login terlebih dahulu ya teman-teman. Jika belum login, dengan caranya tadi, kita masuk ke Google Form tadi dari Google Drive, caranya dari Google Drive, terus klik tambah, terus Google Formulir, dan dia akan langsung masuk ke Google Formulir ke sini ya teman-teman. Google Form ini ketika kita sudah masuk, di sini kita bisa lihat pada layar ini terdapat beberapa pilihan jenis form. Di sini kita dapat menambahkan form dalam teks ataupun gambar. Kemudian formulir ini terdiri dari bagian-bagian dan sebagian-bagian. Dalam form tersebut kita dapat pula menambahkan judul. Di sini kita bisa tambahkan judul. Di sini kita bisa menambahkan deskripsi dari formulir kita. Nah, pada layar ini teman-teman juga bisa melihat. Tadi kan di sini kita formulir tanpa judul ini kita bisa tambahkan di sini judulnya adalah judulnya adalah penilaian akhir semester. Nah, kemudian di sini deskripsinya adalah misalnya kita buat di sini juga kita bisa mengatur warnanya ya teman-teman.
bisa kita lihat pilih warnanya sesuai keinginan kita masing-masing teman-teman. Nah, kita ini. Sini juga kita bisa memilih warna background. Nah, ini dia. Di sini juga kita bisa pilih fontnya. Nah, untuk header juga kita bisa memilih gambar. Nah, ini dia teman-teman headernya. Nah, header ini bisa kita sesuaikan ya dengan gambar lain ataupun memilih gambar lain bisa. Kemudian di sini pada Google Formulir ini kita juga bisa melihat plat tinjau dari Google Form kita. Ini kan karena kita masih kosong, maka masih seperti ini dulu. Jika kita sudah unggah, maka nanti akan bisa dilihat isi-isinya. Kemudian selanjutnya adalah kita juga bisa mengatur setelan formulir pada Google Formulir kita. Nah, di sini dia ada 3 jenis, jadikan ini sebagai tulis, ada dia jawaban, ada dia presentasi, dan ini bagian-bagiannya ya teman-teman. Kemudian kita juga bisa mengirim formulir ini dengan cara klik kirim. Ketika kita mengirimkan link ini, siapa saja yang dapat memiliki link tersebut, maka akan dapat mengisi Google Form yang telah kita buat tadi. Kemudian di sini juga dia ada titik-titik atau lainnya. Di sini juga bisa buat salinan, pindahkan ke Samba, dapatkan link yang sudah terisi. Ini juga kita bisa memprintnya, bisa juga kita tambah kolaboratornya, bisa edit skripnya, dan juga kita bisa add-on-nya. Nah, selain kita bisa mengenal apa-apa saja itu fitur-fitur pada Google Form, selanjutnya kita bisa mengembangkan soal evaluasi online melalui Google Form. Nah, pada Google Form ini kita dapat memanfaatkan berbagai soal jenis evaluasi secara online. Di antaranya itu bisa dibuat secara pilihan berganda, secara essay, yaitu contohnya soal esainya bisa dibuat secara jawaban singkat ataupun secara jawaban panjang. Juga dalam evaluasi bisa menambahkan gambar ataupun audio yang bisa kita kembangkan. Nah, bisa diambil dari gambar di PC kita ataupun di Google. Nah, pada di Google Form ini juga bisa memilih temanya, warna temanya. Kita juga sudah mengisi dari judul Google Formulir kita, juga sudah mengisi deskripsi Google Formulir kita. Selanjutnya kita bisa buat pada kita buat dulu teman-teman isian singkat yang akan kita buat menjadi 3 bagian. Yang pertama itu pengisian identitas peserta didik, yang kedua untuk lembar soal pilihan berganda, yaitu kemudian soal pilihan esai. Nah, langsung saja yang pertama. Nah, bagian pertama kan buat identitas siswa. Nah, pada identitas itu kita bisa membuat perlu nama lengkapnya ya teman-teman, nomor absen, kelas, kode soal, dan lain-lainnya. Jadi di sini kita bisa klik simbol tambahkan pertanyaan. Kemudian di sini kita bisa pilih karena kita mau ngisi identitas, maka di sini kita bisa mengatur menjadi jawaban singkat. Nah, di sini kita bisa membuat nama lengkap. Atur dulu kita atur dulu jadi jawaban singkat. Di sini juga ada opsi singkat, hapus, berarti kita bisa menghapus jika pernyataan kita ini kurang sesuai. Nah, untuk pengaturan identitas ini kita bisa mengisi wajib diisi biar identitas siswa tersebut terisi, biar sebelum masuk ke bagian kedua atau ketiga sebagian soal dia harus mengisi jawaban singkat dari pertanyaan identitas ini. Makanya dia harus wajib dalam mengisi identitas. Kemudian identitas yang kedua yaitu Nah, di sini pengaturannya itu bisa dibuat drop down. Kita atur misalnya di sini 10, 2, 10 nih. Nah, dan seterusnya sesuai sama yang kita butuhkan ya teman-teman. Nah, di sini juga kita bisa aturnya harus wajib diisi ya teman-teman. Wajib diisi dan ini juga wajib diisi. Dan fungsi drop down ini adalah untuk kita bisa memilih pilihan-pilihannya. Nah, begitu juga dengan nomor absen ya teman-teman.
kita bisa sesuaikan sama nama lengkap kelasnya, teman-teman. Bisa memilih jawaban singkat, bisa memilih drop down. Tapi kalau drop down ini kita harus isi dulu. Lalu setelah kita sudah mengisi identitas, kita masuk ke bagian kedua, yaitu masuk ke bagian soal pilihan berganda dengan cara tambahkan bagian. Kita putar 1 kali. Nah, kita bisa bagian 2 dari 2, ini artinya bagian kedua, di mana setelah siswa mengisi identitas, maka mereka akan lanjut ke bagian kedua, yaitu bagian soal. Di sini kita mau buat soal pilihan berganda. Kita bisa ganti judul. Deskripsi opsionalnya. Kita bisa isi ya, teman-teman. Pengaturannya sama pengaturannya awal ya, teman-teman. Ini setelan kita bisa melihat di sini ada dia jadikan ini sebagai kuis, jawaban presentasi, dan ada default, tombol default, pertanyaan default. Jadi kita bisa bahas yang ini jadikan sebagai kuis dulu. Jika kita mengintip ini, maka nanti akan pilihannya rilis nilai segera setelah setiap pengiriman, nanti setelah peninjauan manual. Nah, kemudian di sini kita bisa atur pertanyaan setelah responden, pertanyaan tak terjawab, di mana respondennya kita aktifkan, maka akan menjadi pertanyaan tidak dijawab dengan benar, jawaban yang benar, kita aktifkan responden dapat jawaban yang benar, setelah nilai dirilis, kemudian jika diaktifkan nilai poin, maka responden dapat benar poin kalian poin yang diterima untuk jawaban. Kemudian di sini ada juga di sini juga ada nilai poin pertanyaan default, di sini nilai poin untuk setiap pertanyaan baru sesuai dengan poin yang kita butuhkan. Kemudian di sini juga ada jawaban. Nah, di sini ada kumpulkan alamat email, yang dimana ini meminta alamat emailnya ya, teman-teman. Kemudian ada juga mengirim salinan jawaban responden. Kemudian ada juga izin penerbitan respon, dan dimana respon ini dapat diubah setelah dikirimkan. Kemudian jika siswanya itu, ini maksudnya ketika siswa sudah mengirimkan jawaban, dia bisa mengubah ataupun mengedit ataupun menambahkan respon yang lain. Jika kita tidak ingin mengaktifkannya, maka ini jangan diaktifkan ya, teman-teman, tergantung keinginan kita. Kemudian ada juga presentasi, ada juga kita centang jika kita aktifkan ya, teman-teman. Kita perlu mencentang jika itu adalah perlu untuk kita. Nah, ada juga default untuk pemilih default. Di sini ada pemilih default, untuk alamat email secara default, pertanyaan default juga ada untuk buat pertanyaan wajib diisi secara default. Nah, sudah dari setelan ini, di sini kan tadi kita mau buat soal pilihan berganda nih. Jadi kita bisa tambahkan ya, teman-teman. Di sini kita bisa memasukkan gambar ataupun hanya teks saja. Nah, untuk soal-soal ini berarti kita nggak langsung pada saat langsung, ataupun kita harus sudah punya salinannya terlebih dahulu. Misalnya kita sudah selesaikan di Microsoft Word, ataupun gambarnya sudah kita sediakan. Jadi kita tinggal hanya bisa masukkan aja gambarnya lagi, teman-teman. Misalnya kita mau masukin gambar, kita klik icon gambar, kita unggah, cari. Nah, soalnya kita cari dulu. Kita klik dan dia langsung terunggah ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Kita bisa buat pertanyaan misalnya, tentukan setelah kita buat tentukan besaran tulisan berikut, maka jika ini pilihan berganda, kita buat dulu nomornya ya, teman-teman. Nah, karena pilihan berganda kita buat opsi A, ini hasilnya. Misalnya kita mau buat. Nah, jika opsi lain kita mau buat. Nah, jika sudah selesai membuat opsi-opsinya, di sini kita juga bisa atur ini wajib diisi ya, teman-teman. Biar siswa tidak boleh tidak mengisinya. Ini juga kita bisa mengaturnya sesuai sama yang setelan tadi ya, teman-teman. Kemudian untuk soal yang kedua, ini kan tampilannya ini tidak perlu membuat nomor di sini. Kita tidak perlu atur karena pertanyaannya itu kita acak ya, teman-teman. Karena udah kita atur tadi sendiri. Di sini teracak presentasi. Nah, ini
aturannya acak urutan pertanyaan. Nah, makanya kita tidak perlu membuat nomor dalam soal di Google Drive, di Google Form ini. Kayaknya kita tidak perlu ya untuk membuat nomornya, karena mencegah untuk siswa saling bekerja sama. Di sini juga kita bisa membuat kunci jawabannya. Misalnya kita mau buat ini misalnya jawabannya. Jika siswa itu sudah selesai menjawabnya, siswa bisa langsung tahu jawaban mana yang benar. Kita juga bisa buat poinnya di sini. Misalnya satu soal itu 4 nilainya. Nah, ini wajib diisi. Nah, jika selesai kita klik selesai. Begitu juga soalnya jika kita mau buat banyak soal seperti ini lah. Kita mau buat 25 soal dibuat dan diatur sesuai pengaturan yang kita inginkan. Lalu kita masuk ke bagian soal esai ya teman-teman. Berarti kita bisa tambahkan bagian. Nah, di sini kita ubah judulnya. Soal esai. Kita tambahkan pertanyaannya. Nah, untuk esai itu sendiri kan berarti dia berupa uraian. Berarti kita di sini pilih jawaban singkat ataupun paragraf. Nah, sini kita pilih paragraf ya teman-teman. Nah, bisa ini soalnya sebutkan pengertian dan pecahan. Nah, di sini nanti siswa akan menjawabnya. Ini juga kita bisa wajib isi. Dan ini jika kita membuat kunci jawabannya, tambahkan masukan jawaban, kita juga bisa isi. Pecahan adalah suatu bilangan yang dapat dengan akar B. Nah, simpan. Ini jawabannya bisa kita masukkan dan sini poinnya jika bisa kita buat. Nah, jika sudah selesai, kita klik selesai. Oke. Seperti itu jika ingin membuat soal esai ya teman-teman. Sama saja sama soal dalam tanda, cuman kalau esai ini jawabannya jika kita ingin paragraf juga bisa memberikan saran untuk jawabannya dan mana jawaban benar. Nah, selain itu kita juga bisa menambahkan link ataupun YouTube ke dalam jawaban ini. Kita juga bisa menambahkan video pada Google ini. Kita bisa klik ini. Misalnya kita udah buat pembahasan mengenai materi nomor 1 tadi tentang pecahan. Nah, di sini kita buat kalau misalnya kita udah buat video ataupun kita sudah unggah pada akun kita, maka kita tinggal memasukkan link ataupun URL-nya itu ke dalam YouTube ini. Nah, di sini kita juga bisa tempel di sini ataupun telusuri di sini bisa, teman-teman. Nah, misalnya kita cari terlebih dahulu videonya. Dan saya sudah menyediakan jawaban tentang pengertian dari pecahan itu sendiri. Nah, ini dia teman-teman tentang pecahan. Di sini ya terdapat pengertian pecahannya. Jadi kita sini klik bagikan, kita klik salin. Nah, lalu kita kembali lagi ke Google Drive kita. Oke. Kita paste dan kita telusuri, maka ini langsung dan pilih. Oke. Ini ya teman-teman. Langsung kita klik simpan jika sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini jawaban masukan kita sudah langsung tersedia. Jika sudah, kita klik selesai. Nah, apa sih gunanya kita buat video tadi? Itu gunanya untuk lebih jelasnya, untuk jawabannya itu bisa siswa menonton dari video itu. Oh, ternyata ini jawabannya itu benar, ataupun oh ini jawabannya itu salah. Jadi mereka tahu apakah jawaban mereka itu benar ataupun salah. Nah, kemudian selanjutnya, setelah kita buat soal esai, kita sudah selesai menyelesaikan semua soal-soalnya. Kita lanjut anggap selesai nih. Kita beralih ke jawaban. Nah, di sini kita harus atur, kita harus menerima jawabannya, ini harus kita aktifkan agar jawabannya itu masuk, atau siswa itu jika mereka sudah masukkannya, kita langsung ada informasinya ya teman-teman. Dan jika siswanya itu terlambat merespon soalnya, maka mereka tidak bisa lagi mengisi ataupun menjawab soalnya. Nah, kemudian kita bisa pratinjau terlebih dahulu ya teman-teman. Kita bisa pratinjau. Nah, ini dia yang telah kita buat. Ini kita bisa berikutnya. Nah, ini harus diisikan tadi, jadi harus kita isi misalnya satu. Nah, ini kita harus isi dulu nama lengkap. Nah, selanjutnya berikutnya
ini. Nah, di sini langsung ada soal pilihan berganda, isi dengan teliti dan deskripsinya tadi kan teman-teman. Ini kan penulisan pecahan berikut. Nah, ini kita langsung kita masukkan jawabannya nih. Misalnya ini berapa ya? Ini hasilnya 2/4. Kita jawab. Nah, berikutnya jika sudah kita klik berikutnya dan di sini sebutkan pengertiannya, sebutkan pengertian dari pecahan. Misalnya kita jawab pecahan ini. Kita kirim, terus kita lihat skor. Nah, di sini langsung ada skornya ya teman-teman. Ini dia. Kalau salah langsung disalahin, dan jika benar dia langsung dibenarin, dan ada juga keterangan video yang sudah kita lampirkan. Nah, sini kan kita sudah di sini, berarti Google Form yang kita misalnya ini berarti sudah kita jawabkan teman-teman. Nah, berarti di sini si respond to each question. Nah, dia sudah ada yang merespon di masuk ke jawaban kita. Nah, ini dia. Nama lengkapnya, kelasnya, apa yang dia pilih, ada ketika dia. Baik, misalnya kita sudah selesai membuatnya dan sudah mereviewnya, apakah benar? Nah, kita bisa klik kirim. Terus kita bisa klik yang ini, dan jika ini terlalu panjang, kita bisa perpendek URL. Ini dia dari pendek kan teman-teman. Bisa kita langsung salin. Nah, ini kita bisa langsung tutup. Misalnya kita mau langsung kita bagikan. Kita langsung bagikan ke WA, Google Classroom, terserah di mana siswanya itu bisa mengakses dengan mudah linknya. Di sini kita juga harus mengasih tahu kepada siswa bahwa harus isi dulu identitasnya, kelasnya, dan absennya. Selanjutnya kita masuk ke bagian langkah-langkah mengembangkan daftar hadir pada Google Form. Jadi, selain untuk membuat evaluasi soal, untuk ujian, Google Form ini juga bisa kita gunakan untuk membuat daftar hadir siswa ya teman-teman. Caranya itu kita buka Google Drive, kita buat memori baru. Di sini kita bisa buat judulnya daftar hadir. Nah, di sini kita buat PA. Kemudian sini kita bisa atur. Kita bisa isi hadir. Ini kita bisa hari. Di sini kita bisa ubah wajib diisi. Kita juga bisa mengisi pertanyaan berikutnya ya, nama guru, nama siswa juga bisa. Nah, di sini kita bisa isi nama guru. Nah, kita juga bisa isi ini daftar hadirnya ini optional ya teman-teman, bisa mau buat apa aja bisa. Kita bisa isi hari ini, silakan isi sesuai sini. Kita bisa pilih nah, kita buat absen, ini kolomnya itu kita buat hadir. Kemudian kita aktifkan terus satu jawaban setiap baris. Kemudian kita kembali ke atas, kemudian kita kirim ya teman-teman. Kita ingin linknya, maka kita perpendek lagi, kita salin, dan langsung linknya kita salin dan bisa langsung bagikan ke siswanya, baik itu dari grup WhatsApp, Google Classroom, ataupun yang lainnya.
Nah, di Google Drive ini juga kita bisa mengembangkan materi online menggunakan video ya teman-teman. Cara kita dapat menggunakan Google Form ini, kita gunakan dengan video pembelajarannya. Jika kita sudah masuk ke Google Drive, selanjutnya adalah kita dapat menggunakan tema terlebih dahulu, kemudian menambahkan deskripsinya. Kita buat Google Formulir, kemudian kita bisa ubah judulnya. Di deskripsi formulir ini bisa di sini juga kita bisa buat Nah, kita sudah masuki deskripsinya, kita langsung buat. Nah, jika kita mau membuat videonya yang bermanfaat ataupun beasiswa lebih semangat dalam belajar, kita klik tambahkan video, kita klik URL-nya. Ini ya teman-teman, kembali lagi ke balikannya, kita cari linknya, lalu kita masuk ke sini. Kita cari, lalu nih yang langsung dapat ya, kita pilih. Nah, kita langsung dari sini kita bisa dari sini itu kita bisa juga menambahkan gambar, menambahkan teks sesuai dengan keinginan kita. Nah, jika sudah selesai, kita klik kirim, kita salin linknya, kita tekan di URL dan salin. Lalu salinannya sudah bisa langsung dikirim ke siswa, baik itu melalui WA Group, Telegram, Google Classroom maupun yang lain-lain. Baiklah, sekian dari saya tentang penjelasan mengenai pemanfaatan Google Form ataupun Google Drive. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.